Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hoirun Nisa dengan NIM 09 dari program studi agribisnis kelas TPAC. Di sini saya akan mereview jurnal tentang analisis SCP. Di video kali ini saya akan mereview dua jurnal, yaitu yang pertama jurnal review dan yang kedua yaitu jurnal pembanding, di mana judul jurnal yang pertama yaitu Struktur, Perilaku, dan Kinerja Pasar Cabai Merah di Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Sedangkan judul dari jurnal pembandingnya yaitu Analisis Struktur, Perilaku, dan Kinerja Pasar Cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Dan jurnal 1 dan jurnal 2 ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengetahui struktur, perilaku, dan kinerja pasar. Selanjutnya yaitu metode penelitian, di mana jurnal yang pertama yaitu penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, dengan sampel penelitian adalah petani cabai dengan jumlah 30 petani dan 5 pedagang pengumpul tingkat desa dan 1 pedagang besar. Sedangkan teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Dan metode analisis datanya yaitu analisis struktur pasar, analisis perilaku pasar, dan yang ketiga analisis kinerja pasar, di mana analisis kinerja pasar ini menggunakan nilai margin pemasaran dan farmer share. Sedangkan untuk jurnal yang pembanding atau jurnal yang kedua yaitu penelitiannya dilakukan di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 petani cabai. Dan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Sedangkan metode analisisnya sama seperti metode analisis yang jurnal yang pertama, yaitu margin pemasaran, farmer share, dan yang ketiga efisiensi pemasaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis struktur pasar. Pada jurnal yang pertama, struktur pasar pada pemasaran cabai merah di Kecamatan Wuluhan di Kabupaten Jember adalah oligopsony. Mengapa demikian? Karena keadaan suatu pasar yang hanya memiliki sedikit pembeli dengan produk yang ditawarkan dapat sejenis ataupun beragam. Sedangkan untuk saluran pemasarannya, berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh dua macam rantai pemasaran. Yang pertama yaitu saluran yang pertama, mulai dari petani ke pedagang pengumpul desa, ke pedagang pengecer, dan ke konsumen akhir. Sedangkan pada saluran kedua yaitu dari petani ke pedagang pengumpul desa, ke pedagang besar dan pedagang pengecer, dan selanjutnya yaitu ke konsumen akhir. Sedangkan dalam analisis struktur pasar ini terdapat beberapa hambatan seperti dalam keluar atau masuknya pasar yang terdiri dari karakteristik produk yang mudah rusak ataupun busuk sehingga pendistribusiannya terhambat. Selain itu, pendistribusian dari komoditas cabai ini terbatas karena ketersediaan cabai yang semakin menurun sehingga persaingan antar pedagang itu semakin ketat. Selanjutnya untuk jurnal yang kedua yaitu pada struktur pasarnya termasuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna karena struktur pasarnya duopoli dan hanya terdapat dua, yang artinya terdapat dua pedagang pengecer yang terlibat dalam proses pemasaran cabai tingkat desa. Sedangkan pada saluran pemasarannya, berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh terdapat 3 saluran pemasaran. Yang pertama yaitu dimulai dari petani ke pengepul, ke pengecer, dan ke konsumen. Untuk saluran pemasaran yang kedua yaitu dimulai dari petani ke pengepul atau pedagang antar kota, ke pengecer, dan yang terakhir yaitu ke konsumen. Sedangkan untuk saluran pemasaran yang ketiga yaitu dimulai dari petani ke pengepul atau pedagang antar pulau, ke supplier, lalu ke hotel. Sedangkan hambatan yang terjadi dalam analisis struktur pasar ini yaitu keuntungan biaya mutlak berupa permodalan, karakteristik produk yang mudah rusak, terbatasnya persediaan cabai, dan persaingan yang dialami antar pedagang. Pada jurnal yang pertama, terdapat beberapa fungsi pemasaran pada cabai merah. Yang pertama yaitu fungsi pertukaran, yang kedua fungsi fisik, dan yang ketiga yaitu fungsi fasilitas. Yang pertama yaitu fungsi pertukaran, di mana proses jual beli cabai dilakukan secara langsung setelah panen. Sedangkan pada fungsi fisik,
Maksudnya yaitu fungsi pengangkutan cabai merah dari tempat panen sampai di gudang atau tempat penyimpanan sebelum cabai merah dipasarkan. Sedangkan pada fungsi fasilitas terdapat beberapa kegiatan seperti sortasi, grading, dan pengemasan komoditas cabai sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai strategi harga, di mana harga sendiri ditentukan berdasarkan rekomendasi dari petani dengan strategi menambahkan keuntungan atau nilai di atas biaya produksi. Selanjutnya mengenai strategi produk, di mana aktivitas vertikal yang berasal dari produsen ke konsumen melalui lembaga-lembaga pemasaran. Sedangkan pada jurnal yang kedua atau jurnal yang pembanding terdapat beberapa pula fungsi pemasaran cabai. Yang pertama yaitu fungsi pemasaran, di mana fungsi pertukaran berupa jual beli cabai yang berfungsi sebagai pertukaran berupa jual beli yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali selama proses pemasaran. Yang kedua yaitu fungsi fisik, maksudnya yaitu pengangkutan cabai dari tempat hasil panen sampai di tempat penggudangan atau tempat penyimpanan sebelum cabai dipasarkan oleh para petani atau pihak lainnya. Yang ketiga yaitu fungsi fasilitas, di mana terdapat beberapa kegiatan seperti sortasi dan pengemasan dengan mengelompokkan cabai-cabai tersebut berdasarkan kualitas guna memudahkan dalam melakukan penjualan. Selanjutnya mengenai strategi harga, yang artinya standar operasional prosedur harga yang ditentukan berdasarkan rekomendasi petani dan markup standar atau penentuan harga dengan menambahkan markup pada biaya-biaya produksi yang dikeluarkan oleh para petani. Selanjutnya, strategi produksi, yang artinya aktivitas yang berasal dari bawah atau produsen menuju ke arah konsumen melalui lembaga-lembaga pemasaran yang disebut dengan aktivitas vertikal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis kinerja pemasaran dari jurnal yang pertama ataupun jurnal yang kedua atau jurnal pembanding. Pada jurnal yang pertama yaitu terdapat margin pemasaran dan farmer share. Pada margin pemasaran sendiri dapat diketahui bahwa total saluran pemasaran pertama sebesar 2.700 per kilo. Sedangkan total saluran pemasaran yang kedua yaitu sebesar 4.200 per kilo. Hal tersebut terjadi karena rantai pemasaran yang kedua lebih panjang dibandingkan dengan rantai pemasaran yang pertama. Dan juga dapat diartikan bahwa rantai pemasaran yang pertama dianggap lebih efisien dibandingkan dengan rantai pemasaran yang kedua. Selanjutnya tentang farmer share, yang artinya besarnya bagian harga yang diterima oleh petani terhadap harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa total saluran pemasaran yang pertama yaitu sebesar 15,62%, sedangkan pada total saluran pemasaran yang kedua yaitu 10,64%. Selanjutnya yaitu pada jurnal yang kedua atau jurnal pembanding terdapat 3 bagian yaitu margin pemasaran, farmer share, dan efisiensi pemasaran. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa total saluran pemasaran yang pertama yaitu sebesar 3.000 per kilo. Sedangkan total saluran pemasaran yang kedua yaitu sebesar 5.000 per kilo. Dan total saluran pemasaran yang ketiga yaitu 15.000 per kilo. Sehingga dapat diartikan pula bahwa rantai pemasaran yang pertama masih dianggap lebih efisien dibandingkan dengan rantai pemasaran yang kedua ataupun rantai pemasaran yang ketiga. Selanjutnya yaitu tentang farmer share, di mana dapat diketahui bahwa total saluran pemasaran yang pertama yaitu sebesar 86,96%. Sedangkan pada total saluran pemasaran yang kedua yaitu 80% dan total saluran yang ketiga, saluran pemasaran yang ketiga yaitu sebesar 57,14%. Selanjutnya yaitu efisiensi pemasaran pada komoditas cabai pada jurnal pembanding atau jurnal yang kedua. Pada saluran pemasaran yang pertama yaitu sebesar 3,38%, pada saluran pemasaran yang kedua yaitu 7,15%, dan pada saluran pemasaran yang ketiga yaitu sebesar 8,32%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal yang pertama ataupun jurnal pembanding yang kedua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.